warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyid Anwar dari kelas 7 ruang 1. Kali ini saya akan menceritakan kembali peristiwa perang yang ada di daerah Indonesia, yaitu Bandung Lautan Api, Perang Ambarawa, dan Puputan Margarana. Yang pertama, Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa di bumi yang menghanguskan kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Maret 1946. Hal ini terjadi karena mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk mendapatkan kota Bandung sebagai markas strategis dalam perang kemerdekaan Indonesia. Pada awal pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba-tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan sekutu atau Inggris dengan pemerintah Indonesia sudah tegang, di mana mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali Tentara Keamanan Rakyat atau TKR diserahkan kepada pihak sekutu. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindarkan lagi. Pada 21 November 1945 pada saat malam, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara yang digunakan sebagai markas. Saya akan menceritakan tentang Perang Ambarawa. Perang Ambarawa. Saya akan menceritakan tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali dengan faktor yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Kronologi bermula dari pendaratan militer Inggris pada tanggal 20 Oktober 1945 di Semarang. Pimpinan pasukan Brigade Artileri Divisi India ke-23 tersebut adalah Brigadir Battle. Saat itu, pemerintah rakyat Indonesia menyambut dengan baik karena tidak ada niat untuk penyerangan. Pasukan tersebut didatangkan untuk mengurus pelucutan tentara Jepang dan evakuasi interniran sekutu yang ada di kamp Ambarawa. Hal yang terjadi penyebab pertempuran Ambarawa, yakni aksi Nika yang ternyata ikut dalam pendaratan tersebut. Mereka kemudian memberikan senjata pada pasukan Jepang yang ditawan. Netherlands Indies Civil Administrasi atau NICA ternyata masih merasa berhak berkuasa di Indonesia, sehingga ingin melakukan segala cara untuk mewujudkan hal tersebut. Akhirnya muncullah pertempuran antara tentara Inggris dan TKR pada tanggal 26 Oktober 1945. Sebuah perjanjian dilakukan untuk menghentikan pertempuran awal tersebut. Perundingan dilaksanakan pada 2 November 1945 antara Presiden Soekarno dan Brigadir Battle di kota Magelang. Inti dari isinya adalah gencatan senjata dan sikap netral Inggris terhadap Nika. Sayangnya, pihak Britania Raya menyalahkan isi dalam perjanjian tersebut. Mereka justru memanfaatkan akses istimewa di Indonesia untuk menambah jumlah tentara di Magelang. Dan yang terakhir, saya akan menceritakan tentang Perang Puputan Margarana. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, semangat nasionalisme mulai bermunculan di berbagai kelompok masyarakat. Bahkan mereka tidak segan melakukan perlawanan terhadap penjajah. Salah satu perlawanan bangsa Indonesia adalah di daerah yang terjadi di Bali dan disebut dengan Perang Puputan Margarana. Puputan sendiri merujuk pada perang habis-habisan untuk mengusir Belanda, di mana perang Puputan Margarana ini terjadi pada 20 November 1946 di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Pertempuran ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi Sunda Kecil. Dalam sejarahnya, Perang Puputan Margarana terjadi setelah Jepang kalah dan Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil alih atau merebut daerah kekuasaan Jepang. Belanda berambisi untuk membuat negara Indonesia bagian timur atau NIT. Namun
I Gusti Ngurah Rai menolak rencana Belanda tersebut. I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukan untuk merebut senjata polisi Nika yang ada di kota Tabanan. Perintah ini dilaksanakan pada 20 November 1946 pada malam hari dan berhasil dengan baik, di mana beberapa pucuk senjata beserta pelurunya dapat direbut dan seorang komandan polisi Nika ikut menggabungkan diri kepada pasukan Ngurah Rai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.